Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Septia Hafida dengan NIM B100190574 dari kelas manajemen C. Di sini saya akan mereview jurnal internasional bab 9 yang merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional yang diampu oleh Bapak Doni Eko Mardono, SE MSI. Jurnal yang saya review berjudul Triumph over Failure of Expatriate in an International Assignment from the International Human Resource Management Perspective. Jurnal ini ditulis oleh Babin Pokarel. Jenis jurnal ini adalah International Journal of Business and Management. Jurnal ini ditulis pada tahun 2016 dengan volume 11 dan nomor 5. Pendahuluan. Kebijakan human resource berkaitan dengan pengelolaan orang. Itu melibatkan perilaku dan hubungan manusia yang secara inherent kompleks, berpotensi konfliktual dan bermasalah, atau menurut Shapiro et al. 2011. Ketika perusahaan masuk ke penugasan internasional bersama dengan kegiatan organisasi lainnya, kebijakan human resource management juga harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan lokasi. Sementara beberapa kegiatan akan tetap sama, beberapa kegiatan harus berubah yang menjadi tantangan bagi manajer internasional human resource management. Rentang kegiatan sumber daya manusia termasuk pengadaan, alokasi, dan pemanfaatan adalah kegiatan berbasis luas dari instrumen human resource management yang utama. Kompleksitas operasi di negara yang berbeda dan mempekerjakan kategori pekerja nasional yang berbeda adalah variabel kunci yang membedakan human resource domestik dan internasional. Manajer human resource management harus memikirkan cara yang berbeda untuk mengelola berbagai kategori staf global, yaitu warga negara tuan rumah, warga negara induk, dan warga negara ketiga. Tujuan. Jurnal ini bertujuan untuk memahami alasan di balik kegagalan ekspatriat dalam penugasan internasional dan berfokus pada konsep sumber daya manusia yang komprehensif yang akan membantu mengatasi tingkat kegagalan ekspatriat. Metodologi. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data dikumpulkan melalui internet, situs web, dan lain-lain. Hasil penelitian. Kegagalan ekspatriat yaitu ketidakpuasan pribadi dengan pengalaman ekspatriat atau keluarga, kualitas kinerja yang buruk dalam penugasan di luar negeri, karyawan tidak sepenuhnya dimanfaatkan selama penugasan, tidak ada penerimaan oleh warga negara setempat, tidak mengetahui atau melewatkan peluang bisnis di luar negeri, lama penugasan, dan tingkat kekhawatiran tentang repatriasi. Studi yang dilakukan oleh Black and Gregerson tahun 1997 mengungkapkan bahwa ketidakpuasan terhadap pekerjaan mereka atau dampak dari kejutan budaya pada 10 hingga 20% ekspatriat di Amerika Serikat. Tingkat kegagalan ekspatriat adalah 70%, sedangkan di negara maju adalah 20 hingga 40%. Sepertiga dari mereka yang tinggal selama itu tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan sesuai harapan organisasi mereka. Efek dari kegagalan adalah gaji, biaya pelatihan dan pengembangan, tunjangan perjalanan, dan tunjangan harian harus lahir tanpa pengembalian. Biaya langsung seperti itu dalam satu penelitian berjumlah
$250.000 dan $1 juta. Kegagalan ekspatriat adalah yang paling umum, tetapi memberikan masalah besar dalam bisnis internal. Studi tentang ini memiliki beberapa alasan. Alasan paling umum untuk ekspatriat, mereka tidak tinggal sampai waktu yang ditentukan karena masalah penyesuaian, meninggalkan pasangan, kinerja yang buruk, dan lain-lain. Langkah-langkah yang harus diperhatikan saat mengirimkan ekspatriat ke luar negeri yaitu analisis pekerjaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan pra-keberangkatan, jaringan di antara karyawan, dan harapan kerja. Kesimpulan, ada banyak masalah human resource management yang berperan dalam perencanaan ekspatriat, pelaksanaan, dan perwujudan peran mereka dalam penugasan internasional. Manajemen perlu membantu setiap karyawan yang akan menjadi ekspatriat sebelum penugasan internasional apapun yang akan memudahkan mereka untuk melakukan pekerjaannya. Yang pertama, manajemen harus fokus pada proses metode untuk rekrutmen dan seleksi, tidak hanya memilih orang yang mereka sukai. Yang kedua, pelatihan atau pembekalan ekspatriat yang tepat untuk permulaan harus diberikan. Hambatan utama dalam manajemen ekspatriat adalah kurangnya komunikasi dan jaringan antara kantor pusat dan anak perusahaan lainnya serta anak perusahaan di negara lain. Faktor terpenting yang menghapuskan kegagalan ekspatriat dalam penugasan internasional adalah pada saat mengirimkan ekspatriat ke luar negeri. Perusahaan harus jelas menyebutkan apa yang dibutuhkan dan alasan penugasan tersebut. Namun, jika manajer sumber daya manusia dapat mempertimbangkan evaluasi pekerjaan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan pra-keberangkatan, relokasi, dan pengembangan ekspatriat yang tepat menjadi pertimbangan utama setiap kali ada penugasan internasional. Sebuah perusahaan pasti dapat menang atas kegagalan ekspatriat. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam mereview jurnal internasional bab 9. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.